Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, yes. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tajwid. Nah, sekarang anak-anak bisa melihat video berikut ini ya. Baiklah anak-anak, yang selanjutnya kita akan belajar hukum nun sukun atau tanwin yang pertama, yaitu idhar halki. Ya, Ustazah akan memberitahu untuk cara menghafalnya terlebih dahulu ya. Idhar halki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Sekali lagi ya, sekarang kita pakai yang bawah. Idhar halki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Contohnya, hamzah man amana, ghasiqin idza waqaba, ha yanhituna, alimun hakimun. Nah, silahkan anak-anak bisa dihafalkan pengertiannya terlebih dahulu. Kemudian dua contohnya ya, hamzah dan ha. Baiklah anak-anak, yang selanjutnya kita akan belajar mengurai idhar halki ya. Idhar halki itu hurufnya ada 6. Ada 6, apa saja? Hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Ya, kemarin anak-anak sudah menghafalkan idhar halki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Sekarang kita akan ke contoh yang pertama. Kita urai yang pertama dulu ya. Man amana, man a, ada hukum bacaan idhar halki, sebabnya nun sukun bertemu hamzah ya. Kita sebutnya hamzah ya. Kemudian yang di sini ghasiqin idza waqaba, kin i, ada hukum bacaan idhar halki, sebabnya tanwin bertemu hamzah. Kemudian yang kedua, ha yanhituna, yanhi, ada hukum bacaan idhar halki, sebabnya nun sukun bertemu ha. Yang selanjutnya, alimun hakimun, munha, ada hukum bacaan idhar halki, sebabnya tanwin bertemu ha. Nah, ini disebutnya tanwin ya. Tanwin itu ada apa saja ya? Ada fathatain, kasrotain, dan domahtain. Kita sebut dengan tanwin. Baiklah anak-anak, yang selanjutnya kita masuk ke yang kedua ya, hukum nun sukun atau tanwin yang kedua, yaitu idgham bi gunnah ya. Ustazah akan memberitahu untuk cara menghafalnya dulu ya. Idgham bi gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, wawu. Lagi ya, sekarang kita pakai yang bawah. Idgham bi gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, wawu. Contohnya, ya mayyakulu, barqui yaj'aluna, nun, min ni'matin idhaman nakhiratan. Silahkan anak-anak dihafalkan dulu idgham bi gunnah dan dua contohnya ya dan nun.
Nah, yang selanjutnya kita akan berlatih mengurai idgham bi gunnah ya. Untuk idgham bi gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya nun mim wawu. Hurufnya idgham bi gunnah itu ada 4 ya, yang tadi kita sebutkan ya, nun, mim, dan wawu. Sekarang kita mengurai di contoh pertama ya. Mayyakulu. Maya ada hukum bacaan idgham bi gunnah, sebabnya nun sukun bertemu ya. Ya, yang selanjutnya barkuy yaj'aluna. Kuya ada hukum bacaan idgham bi gunnah, sebabnya tanwin bertemu ya. Diingat-ingat ya, disebutnya tanwin, jangan domatain ya. Selanjutnya yang kedua, nun. Min ni'matin. Min ni' ada hukum bacaan idgham bi gunnah, sebabnya nun sukun bertemu nun. Yang selanjutnya, aidhaman nakhiratan. Manna ada hukum bacaan idgham bi gunnah, sebabnya tanwin bertemu nun. Setelah anak-anak, kita akan masuk ke hukum nun sukun atau tanwin yang ketiga, yaitu idgham bila gunnah. Nah, Ustazah akan menjelaskan cara menghafalnya terlebih dahulu ya. Idgham bila gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam ro. Ya, sekali lagi, idgham bila gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam ro. Contohnya, lam milladunhu khairul laka, ro mir rabbihim ghafurur rahimun. Silahkan anak-anak dihafalkan terlebih dahulu pengertian dan 2 contohnya. Baiklah anak-anak, yang selanjutnya kita akan belajar cara mengurai idgham bila gunnah ya. Untuk idgham bila gunnah yaitu nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam ro. Hurufnya ada 2 ya, yang tadi lam dan ro. Kita akan mengurai ke contoh pertama. Yang pertama lam. Milladunhu. Milla ada hukum bacaan idgham bila gunnah, sebabnya nun sukun bertemu lam. Lanjut ya. Khairul laka. Rulla ada hukum bacaan idgham bila gunnah, sebabnya tanwin bertemu lam. Lagi yang bawah. Mir rabbihim. Mirra ada hukum bacaan idgham bila gunnah, sebabnya nun sukun bertemu ro. Yang selanjutnya ghafurur rahimun. Rurra ada hukum bacaan idgham bila gunnah, sebabnya tanwin bertemu ro. Anak-anak, yang selanjutnya kita akan masuk hukum nun sukun atau tanwin yang keempat, yaitu iqlab. Iqlab ialah nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba. Lagi ya. Iqlab ialah nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba. Contohnya, ba mim ba'dihi sami'un basirun. Silahkan anak-anak dihafalkan terlebih dahulu pengertian dan contohnya. Nah, yang selanjutnya adalah cara mengurai iqlab ya. Untuk iqlab ialah nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba. Iqlab itu hurufnya hanya 1, yaitu ba. Kita masuk ke contohnya ya. Ba mim ba'dihi. Mimba ada hukum bacaan iqlab, sebabnya nun sukun bertemu ba. Lanjut ya. Sami'un
basirun. Ada hukum bacaan iqlab, sebabnya tanwin bertemu ba. Untuk bacaannya dibaca dengung ya. Dengungnya itu bibir rapat atau mingkem. Baiklah anak-anak, yang selanjutnya kita akan masuk materi hukum nun sukun atau tanwin yang kelima, yaitu ikhfa hakiki ya. Sekarang Ustazah akan mengajarkan untuk cara membacanya dan menghafalnya dulu ya. Ikhfa hakiki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf tak sa jim, dal zal zai, sin shin, sod dod, to dho, fa kof kaf. Ya, sekali lagi. Ikhfa hakiki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 15. Tak sa jim, dal zal zai, sin shin, sod dod, to dho, fa kof kaf. Contohnya, tak jannatin tajri, fa syihabun fakibun. Ya, yang dihafalkan contohnya 2 saja ya, tak dan sa. Sekarang kita akan belajar mengurainya. Nah, yang ini ya. Jannatin tajri, tinta ada hukum bacaan ikhfa hakiki, sebabnya tanwin bertemu tak. Yang selanjutnya sa, syihabun fakibun, bunsa ada hukum bacaan ikhfa hakiki, sebabnya tanwin bertemu sa. Baiklah Nana, yang selanjutnya kita masuk ke bab baru ya. Bab 2, hukum nun dan mim bertasydid. Gunnah ialah setiap huruf nun dan mim yang bertasydid. Contohnya, nun yang bertasydid: anna, inna, innama. Mim yang bertasydid: amma, summa, mimma. Nah, kita masuk hukum gunnah ya. Gunnah itu ialah setiap nun dan mim yang bertasydid. Sekarang kita masuk ke cara ngurainya ya. Anna ada hukum bacaan gunnah, sebabnya nun yang bertasydid. Ya, terus ke mim. Mim yang bertasydid. Amma ada hukum bacaan gunnah, sebabnya mim yang bertasydid.